warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bil jalali wa syairil haram wal halali. Thumma salatullahi wa salam ala nabiyyil mustafa bihamdi Muhammadil hadi min ad-dalali wa afdalu sahbihi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq al-khatim lima sabaq nasir al-haqq al-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada ghadri wa miqdari azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadirin mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga para jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini keluar dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita.
keluar dari tempat ini Allah ijabah doa-doa kita. Keluar dari tempat ini Allah jadikan kita semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah turunkan rahmat. Dari tadi mulai habis maghrib sampai sekarang, karena hujan ini adalah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa langit sedang berbahagia, bergembira di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetesan air hujan ini yang menempel di tubuh kita, yang jatuh di badan kita, yang nempel di kaki kita, kelak akan menjadikan saksi keringanan daripada dosa-dosa kita semua, insyaallah. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kita semasa hidup di dunia, kelak Allah akan bangkitkan kembali dan mereka memberikan saksi-saksi apa yang telah mereka lihat di dalam di saat di dunia ini. Maka insyaallah malam hari ini kita berkumpul dengan hujannya Allah yang menempel dari tubuh kita atas dasar cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kelak air tersebut akan memberikan saksi kepada Rasulullah bahwa air tersebut pernah menempel di saat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wasadaqa Rasulul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada umatnya, qul bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Ulama menafsirkan bahwa keutamaan Allah yang terbesar adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatih, dan yang kedua adalah rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumber atau cikal bakal rahmatnya Allah yang terbesar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan dengan kalimat apa? Fabidzalika falyafrahu. Dengan dua hal tersebut maka bergembira. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita salah satu membuktikan bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mana saat itu Nabi ingin dilahirkan, maka keutamaan Allah telah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saat itu Allah hancurkan pasukan daripada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan yang di antaranya lagi Allah padamkan api yang disembah oleh kaum Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam. Seketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api tersebut padam. Ini membuktikan bahwa Allah mengajarkan kepada kita, Allah sendiri ikut gembira, mengajarkan kepada kita sebelum Allah memerintahkan kita bergembira. Allah memberikan kabar bahwa Allah pun gembira atas makhluk ciptaannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan cukup itu, kita sering dengar salawat rahatil atyaru tasulu wilayalil maulidi
Wabarikum nuri yabdu apa? Ali Ahmadina. Tahu nggak artinya? Rahatil atyaru tasdu, burung-burung berkicauan dengan suara terbaiknya, suara indahnya kapan? Bilayal maulid, bilayal maulid. Rahatil atyaru tasdu bilayal maulid, di saat malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung itu ikut gembira. Di dalam kitab Sintugor juga dikatakan, Habib Ali mengatakan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Seluruh binatang saat kelahiran Nabi besar Muhammad mereka bergembira, kecuali satu yang enggak gembira. Siapa? Iblis. Jadi kalau ada yang enggak suka, enggak gembira dengan kelahiran Nabi, dengan maulid Nabi, maka dia golongan satu tadi. Seluruh makhluk gembira, binatang semuanya bergembira, awan langit bergembira. Kenapa? Karena tahu ini adalah yang akan lahir ke muka bumi adalah kekasih Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Rasulullah sudah Allah tampakkan sejak sebelum Allah ciptakan semua. Allah menciptakan nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari sedikit cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam kitab Sunnah dikatakan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni an awal syai'in khalaqa Allah qabla al-asya'. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, beritahu kepada kami sebelum Allah menciptakan semua ini, Allah ciptakan siapa? Nabi menjawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah sebelum ciptakan seluruhnya alam semesta ini, maka Allah ciptakan aku dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan diambil daripada cahaya Nabi besar Muhammad. Allah menciptakan bumi diambil daripada sedikit cahaya Nabi besar Muhammad. Allah menciptakan surga diambil daripada sedikit cahaya daripada Nabi besar Muhammad. Semua ini diambil daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu, di mana saat itu, saat detik-detik kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibundanya? Siti Aminah. Itu di saat beliau ingin melahirkan manusia yang mulia, manusia yang agung, itu terpancar di dalam rumah beliau cahaya yang luar biasa, cahaya yang luar biasa. Bahkan cahaya tersebut menerangi sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam kandungan tersebut ada manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahwa Nabi itu dilahirkan tidak melalui kemaluan. Ya, ulama sepakat bahwa Nabi itu tidak keluar dari jalan seperti halnya manusia. Paham? Nabi lahirnya tidak melalui lubang yang dimana lahirnya manusia. Karena Nabi adalah manusia yang spesial, bukan sembarang manusia. Manusia yang spesial ciptaan Allah Subhanahu. Maka saat itu, saat dimana dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis menangis. Kenapa iblis menangis? Karena dia tahu, karena dengan lahirnya Nabi besar Muhammad banyak menyelamatkan orang daripada siksaan api neraka. Iblis menangis yang luar biasa, karena dia tahu bahwa ini adalah musuh terbesarnya yang banyak menyelamatkan manusia daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu. Yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menceritakan sosok Nabi besar Muhammad, maka demi Allah tidak akan selesai waktu.
tidak akan cukup untuk membahas tentang Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh Imam Tirmizi, Imam Tirmizi merangkai kalimat-kalimat tentang keindahan Nabi besar Muhammad, wajahnya Nabi besar Muhammad. Itu beliau menjelaskan bahwa kulit beliau putih, wajah beliau sangat tampan, alis beliau sangat tebal hitam, rambut beliau hitam pekat, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting ikal. Senyuman beliau, ketika beliau senyum, maka di antara sela-sela gigi beliau terpancar cahaya yang luar biasa. Allahumma sholli wa sallim. Tetapi dilanjutkan, kata Imam Ali, barang siapa yang mengenal Rasulullah, maka dia pasti akan jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah sendiri yang memuji. Kalau Allah sudah memuji hambanya, pasti hamba tersebut adalah manusia yang spesial, manusia yang indah, manusia yang benar-benar terpuji, karena yang memuji Allah. Kalau kita kadang-kadang muji bohong, betul. Kadang orang jelek kita bilang cakep, tampan sekali, betul. Tetapi kalau sifatnya Allah, mustahil bagi Allah berdusta. Kalau Allah sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, maka benar-benar akhlaknya Nabi besar Muhammad luar biasa. Salah satu di antara akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW yang membuat seseorang masuk ke dalam ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini punya tetangga orang Yahudi. Yahudiya, perempuan. Ini perempuan saking bencinya sama Nabi, setiap Nabi lewat mau ke masjid melalui itu rumah perempuan, maka perempuan tersebut selalu menyiram menyiram dengan sampah kepada Nabi besar Muhammad, disiram sampah, dilemparin sampah, kotoran segala. Setiap lewat pasti. Tapi Nabi nggak pernah balas. Nabi diam. Sehingga suatu ketika ini perempuan tinggal sendiri, orang Yahudi, perempuan Yahudi. Suatu ketika Nabi lewat, nggak ada yang lemparin kotoran, nggak ada yang lemparin sampah. Kalau kita ngomong apa? Alhamdulillah, betul. Nggak ada yang iseng sama kita, betul. Kalau Nabi beda, ketika beliau lewat, nggak dilemparin pulang lagi, nggak ada yang lemparin, Nabi bingung. Kemana nih perempuan tua Yahudi? Ditanya sahabat, wahai sahabatku, di mana nih perempuan Yahudi ini yang sering lemparin saya? Dia bilang, Rasulullah, dia sedang terbaring sakit. Kalau kita ngomongnya apa? Syukuri, betul. Alhamdulillah. Kalau gitu, betul. Kalau perlu kita racun sekalian. Kalau Nabi enggak, apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu mendengar ini perempuan yang sering mengganggu Nabi sakit, maka Nabi datang ke rumah orang tersebut. Diketok pintunya, ini saking bencinya ini perempuan. Ini Nabi datang mau nolongin, mau nengok. Ini perempuan dalam keadaan sakit sendiri. Diketok, nggak dijawab, nggak disuruh masuk. Nabi nunggu, didiemin Nabi. Sampai Nabi masuk, dilihat dia perempuan sudah sakit, kelaparan. Nabi masakin bubur. Bilang makasih enggak, sama Nabi disuapin enggak, bilang apa-apa, enggak ucap apa-apa. Coba bayangin, ini udah ganggu Nabi, Nabi kasih makanan, Nabi siapin makanan, enggak ada rasa terima kasihnya kalau bahasa kita. Itu disuapin sama Nabi, enggak ucap apa-apa. Habis makan, dikasih minum sama Nabi, dibikinin air, diminum, enggak bilang. Kalau kita bilang apa, pasti kan bilang makasih, betul. Ini saking bencinya sama Rasulullah, dia nggak ucap apa-apa. Sehingga Nabi balik pulang. Selesai menyuapi, Nabi selesai semua membantu ini perempuan, Nabi pulang. Ketika Nabi berbalik, ini perempuan mengatakan, dipanggil oleh perempuan tersebut. Wahai Muhammad,
demi Allah, saya tidak pernah melihat akhlak semulia engkau. Dan engkau benar-benar di dalam kitab Injil disebutkan bahwa engkau memiliki akhlak yang mulia. Sekarang saya beriman kepada engkau. Karena sebab apa? Akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi ya. Walaupun diganggu, nggak pernah dibalas. Nggak pernah Nabi mau balas. Kalau kita kadang-kadang ya orang salah paham sedikit, kita emosi betul. Ya nggak sengaja kesenggol, kita marah, berantem. Ya gara-gara uang 1.000, 2.000, bunuh-bunuhan betul. Ini Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sangat indah. Di dalam tubuh Nabi itu semuanya keindahan. Diriwayatkan ketika itu, saya mau tanya ya, ada nggak orang di sini yang keringatnya wangi? Ada nggak? Saya kasih uang 1 juta. Nggak akan ada, bukan belum, tidak akan ada. Namanya keringat, mau habib, mau akhwal, mau kiai, mau ulama, pasti bau. Betul? Nggak ada yang wangi keringat. Ya. Beda dengan Nabi. Ini hal yang terkecil, keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Diriwayatkan ketika itu Nabi itu sering ketika siang hari itu kebiasaan Nabi itu silaturahmi ke tempat rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ke rumah sahabat-sahabat Nabi makan siang, terus istirahat. Kadang-kadang kalau Nabi kecapean istirahat selesai dakwah. Ketika itu Nabi di rumahnya Ummu Sulaim, masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perempuan masih nggak berwudu dengan Nabi. Bayangkan 1400 tahun kan nggak ada AC, betul? Di tengah padang pasir, ya, kira-kira panas nggak siang harinya? Panas, nggak ada dipasang itu. Nabi manusia. Ketika itu Nabi pengen istirahat di rumahnya Ummu Sulaim. Nabi buka bajunya karena panas. Dibuka bajunya supaya bisa tidur. Maka ketika itu Nabi tertidur, Ummu Sulaim melihat keluar dari tubuh Nabi keringat. Itu diambil sama Ummu Sulaim, ditaruh di tempat. Nabi kaget. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Wahai Rasulullah, aku mengambil keringatmu ini untuk mengharumkan minyak wangi yang ada di dalam rumah. Minyak wangi diharumkan dengan keringatnya Nabi. Berarti artinya apa? Keringatnya Nabi lebih wangi daripada minyak wangi. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pernah kejadian ketika itu, ini masalah keringat, ini bukan masalah rambut. Wah, bisa 3 hari 3 malam saya di sini kalau bahas Nabi kita Muhammad. Ya. Suatu ketika ada anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau nikah. Artinya saya berikan kepada kami hadiah sesuatu. Kan kita biasanya kalau mau nikah minta hadiah ya. Sahabat-sahabat Nabi, dia ingin keberkahan dari Rasulullah SAW. Dia bilang, saya mau nikah, saya minta sesuatu dari engkau ya Rasulullah. Maka Nabi bilang apa? Nanti kalau sudah waktunya mau nikah, kamu sebelum nikah datang ke rumah, nanti saya kasih sesuatu. Pulang nih anak muda. Datang lagi di saat dia mau nikah. Habis sholat subuh, dia selesai sholat subuh, di jalan ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mau nikah. Diketok sama Nabi Rasulullah, Assalamualaikum. Saya pemuda yang waktu itu ya Rasulullah, yang kau janjikan ketika saya mau nikah nanti kau berikan sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, oh ya nah, kapan kau menikah? Bentar lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, tunggu, jangan kemana-mana sebelum saya berikan sesuatu. Oh, tidak anak muda, nunggu. Nabi nggak keluar-keluar, Nabi masuk ke kamar. Nggak keluar-keluar, anak muda udah gelisah. Mungkin penghulunya sudah siap, ya, acara sudah memulai. Satu ketika dia disuruh sama Nabi nggak boleh kemana-mana. Satu ketika lagi dia ditunggu untuk nikah. Gelisah dia, duduk bangun. Gak lama Nabi keluar bawa botol minyak wangi, tempat minyak wangi.
Dia bilang, ini anak muda, kamu sekarang pulang, kalau bahasa kita mandi, habis mandi kamu kasih sedikit dalam tubuhmu, terus kamu nikah. Ini olesin dalam tubuh, diolesin ke tubuhmu. Pulang ini anak muda, senang, lari, sampai di rumah, bukan sedikit ditempelin dalam tubuh, disiram semuanya. Dipikir kalau dia sedikit nanti diambil orang rugi, hilang. Ini dari Rasulullah berkah, betul nggak? Disiram ke dalam tubuhnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu satu kota Madinah menjadi wangi karena sebab siraman tersebut. Saat nikah ini penduduk Madinah bingung semua. Wahai anak muda, kau pakai minyak wangi apa sampai satu kota Madinah wangi? Ada nggak minyak wangi yang wangi satu kota Madinah? Kalau ada, hebat. Nah, mungkin ada. Ini satu kota. Ini ada di dalam kita, diceritakan. Bukan cuma cerita fiktif. Ini benar dalam kita. Satu kota Madinah menjadi wangi. Karena sebab apa? Keringatnya Nabi Muhammad. Maka orang bertanya, engkau dikasih apa? Nggak tahu, saya dikasih Rasulullah. Coba tanya kenapa yang dikasih itu wangi apa, minyak wangi apa, kok sampai seluruh kota Madinah menjadi wangi? Nabi tersenyum anak muda tersebut tanya kepada dia, Rasulullah kau berikan apa? Iya, tadi saya nggak keluar itu, saya di kamar, saya nunggu keringat saya keluar, kata Nabi. Begitu keluar saya masukin ke botol, saya kasih. Keringatnya Nabi bikin wangi satu kota Madinah. Sallu ala Nabi bisa keringatnya Nabi satu kota. Coba deh keringat suami kita, Bu, ada nggak mau nampung keringat suami kita? Apalagi suaminya habis dari sawah pulang, ibu-ibunya mau nggak nyimpan keringatnya suaminya, Bu? Ya, sama ibunya juga habis dari masak, habis dari pasar, bapak mau nggak nyium keringat istrinya? Nggak enak. Semua manusia pasti keringatnya nggak enak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa min kulli aibin. Nabi itu diciptakan nggak ada jeleknya, nggak ada kurangnya, semuanya sempurna. Semuanya sempurna, nggak ada kejelekan. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Ini dari baru sedikit peringatan ya, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti lagi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu pernah lihatnya di museum-museum di Timur Tengah itu kan ada namanya rambutnya Nabi Muhammad, betul? Di Turki ya, ada beberapa negara yang punya rambut daripada bagian tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak Bapak Ibu dengar rambutnya Nabi Musa, rambutnya nabi-nabi yang lain? Ya. Rambut itu kan benda yang gampang hilang, gampang rusak, betul? Betul nggak? Kalau yang nggak jaga, yang jaga Allah siapa lagi? Hal terkecil Allah jaga dari tubuhnya Nabi. 1400 tahun coba. Ada yang bisa nyimpan rambut kita selama 5 tahun aja dah, tapi masih utuh. Ada yang sanggup, betul? Iya, kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai rambutnya pun Allah jaga, kita pun bisa melihat rambut daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad tersebut? Yang hal yang ada berkaitan dengan Nabi menjadi mulia. Malam, Allah jadikan malam tersebut menjadi malam yang ijabah. Seperempat akhir malam itu adalah malam di mana Allah ijabah doa-doa setiap hambanya yang minta di saat perempat akhir. Kenapa? Karena malam itu adalah malam dilahirkan Nabi Muhammad, sehingga Allah jadikan malam tersebut menjadi malam yang mustajab sampai yaumul qiyamah. Malam gara-gara ada lahirnya Nabi Muhammad menjadi mulia. Hari Senin menjadi mulia karena sebab dilahirkan Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal, kalau orang Hadramut bilangnya Rabiul Anwar, bukan Rabiul Awal. Anwar itu jamak daripada nur, cahaya, bulannya cahaya. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia karena dilahirkan Nabi Muhammad. Tanpa ada bulan Rabiul Awal tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada namanya bulan haji, tidak akan ada yang namanya bulan daripada Idul Fitri. Semua bersebab karena Nabi Muhammad SAW. Kita
pun menjadi manusia yang mulia, umat sebaik-baik umat karena siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Quran ya, kita sendiri jadi sebaik-baik umat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebaik umat. Kenapa? Karena sebab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berkaitan dengan Nabi menjadi mulia. Lalu kalau kita tidak tersambung dengan Nabi, tidak akan menjadi mulia. Maka sambungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyambung dengan Nabi besar Muhammad? Yaitu dengan meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saatnya kita meneladani Nabi besar Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah Nabi. Coba di sini, ada enggak yang nggak punya handphone? Ada enggak yang nggak punya handphone? Semuanya punya handphone ya? Betul. Punya handphone semua. Tapi kalau siwak, ayo, siwak nggak punya, handphone punya. Siwak sunahnya siapa? Handphone sunahnya Yahudi. Handphone jutaan kita bisa beli, 500.000 sejuta bisa beli, 20.000 kita nggak bisa beli. Pulsa kalau habis kita langsung bisa beli. Siwak kita nggak bisa beli. Sholat menggunakan siwak, rakaat ini di siwak, khairun min sab'in rakaat di luar siwak. Kata Nabi, 2 rakaat dengan siwak, maka itu lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kecil di siwak ini. Tapi kalau kita pegang selalu, ya, kita hidupkan, kita niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka setiap detik ini kita hitung pahala. Selagi menempel di tubuh kita niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, setiap detik dihitung kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu saking nggak mau pisahnya sama siwak, ketika sakaratul maut pun Nabi memerintahkan istrinya Sayyidah Aisyah untuk mengambil siwak. Ini keutamaan siwak. Diambil, disiwak. Kalau ada orang yang susah saat sakaratul maut, ambilkan siwak. Ini salah satu daripada untuk meringankan di saat sakaratul maut. Bahkan kalau masih susah lagi itu diperintahkan kalau ada orang susah meninggal, ya sudah kita lihat nih bahwa ini tanda-tanda sudah meninggal. Tapi nggak mati-mati, kasih siwak. Nggak mati-mati, itu siwak taruh di air, celupin, kita sambil baca sholawat, ya, airnya diolesin di mulutnya orang tersebut, ya, masukin ke dalam tenggorokannya supaya meringankan sakaratul maut. Ini gunanya siwak, manfaatnya. Nabi nggak pernah lepas dari siwak. Bangun tidur yang diambil siwak, mau tidur siwak. Ini hal terkecil. Sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan kita siapa lagi yang menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW? Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, siwak itu ringan, betul? Ringan ya? Kita bisa beli pulsa internet ratusan ribu, masa 20.000 sekali, ya, sekali, nggak beli lagi, kalau hilang baru beli lagi, ya, 20.000 paling berat. Nah, itu kan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kita kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah terhubung dengan Nabi, maka hidup kita nikmat, hidup kita akan bahagia. Semua yang tersambung dengan Nabi akan menjadi bahagia, akan menjadi indah. Ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, ulang tahunnya Nabi, betul? Tuh. Mau nyiapin kado apa buat Nabi? Coba kita mau beli kado apa? Nabi kasih handphone nggak mungkin, betul? Kasih mobil nggak mau Nabi. Apa kado apa yang mau kita berikan kepada Rasulullah di bulan ini? Kado yang Nabi mau kita berikan amaliyah kita.
kita beriman kepada Allah, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, itu kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang suami ketika ulang tahun istri memberikan kado terbaik, sang istri ketika ulang tahun suami memberikan kado terbaik, seorang orang tua ketika anaknya ulang tahun memberikan kado terbaik, kenapa saat Nabi lahir kita tidak memberikan kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad? Kalau orang cinta pasti akan memberikan kado terbaik untuk orang yang dicintainya saat dia ulang tahun ataupun milad. Ini miladnya Nabi besar Muhammad. Apa kadonya yang mau kita persembahkan? Perbanyak sholawat, itu kado terbaik. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, itu kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tersenyum mendapat kado indah daripada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kado terbaik di saat bulannya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita diberikan sama Allah di dalam basah, di dalam pesawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kampung ini menjadi kampung yang berkah, kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kampung yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, kampungnya Rasulullah, kampungnya ilmu, kampungnya sholawat, kampung yang tentram, kampung cinta ulama, cinta habaib. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga selalu kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Kita jadikan istri-istri kita menjadi istri-istri yang soleha. Allah jadikan suami kita yang soleh. Dan Allah semua angkat semua daripada penyakit-penyakit yang ada di diri kita, di diri orang tua kita, di negara kita, di kampung kita, semua diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadinya wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dengan hikmah maulid tersebut kita semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita semakin mencintai Nabi besar Muhammad, dan kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.